adalah suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan demi mencapai suatu target pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi tujuan umum dalam manajemen pendidikan yaitu melaksanakan suatu pembentukan kepribadian belajar yang berdasarkan dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan ataupun perbaikan untuk usia pendidikan. Moderat adalah sikap yang mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik keberagaman atau keberagamaan. Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrim, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena dunia sekarang tengah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi didefinisikan sebagai hal tercerabut dari akarnya. Biasanya disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Yakni kini memasuki revolusi digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali yaitu bidang keagamaan. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, Prof, saat ini tentu kita bersama-sama mengetahui luar biasa isu-isu yang berkembang. Apalagi barusan sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu banyak hal-hal yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Dengan kondisi pandemik begini, masih ada saja beberapa organisasi-organisasi yang memang terus untuk bagaimana melakukan proses radikalisasi tentang pemahaman keagamaan. Saya pikir mudah-mudahan sama Pak Nanang, manajemen pendidikan moderasi beragama ini di era digital ini pada siang hari ini kita bisa banyak mendapatkan masukan daripada profesor dan teman-teman yang lain. Untuk itu kami serahkan selanjutnya kepada Pak Nanang untuk melanjutkan presentasi ini. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih. Kami hormati Ibu Dr. Haji Syafiqullah MPG, rekan-rekan semuanya. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Padahal mereka memiliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%. Sisanya 15,06% siswa atau mahasiswa tidak memiliki akses internet. Rupanya generasi milenial lebih mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik itu media sosial, blog, maupun website. Mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama? Karena media digital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif, melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku, ini layaknya pasar bebas. Apapun, bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan
dan dijadikan konsumsi secara luas. Bahkan keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi Z sekarang. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk kesiapan mengikuti semua petunjuknya. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan diri pada yang lain. Juga tidak diperhambakan oleh manusia lain. Di sinilah terlihat jelas esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Dalam tradisi agama, misalnya manusia disebut sebagai citra Tuhan di dunia. Dalam ajaran Buddha juga dijelaskan, menegaskan bahwa tugas manusia adalah berbuat baik, menyebarkan kebaikan, agar mereka mendapatkan kebaikan. Dalam ajaran Islam, manusia ditugaskan menjadi khalifah fil ard atau wakil Tuhan di muka bumi. Ini berarti bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, bangsa, dan negara kemudian menjadi konteks ruang lingkup tugas ini. Bagaimana manusia mengelola penggalan bumi di mana ia tinggal agar tercapai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Paradigma berpikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Tokoh-tokoh agama pendahulu kita umumnya mengajarkan bahwa nasionalisme dan agama bagaikan sepasang sayap yang saling menguatkan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktek yang paling sesuai untuk dipraktekkan agar terwujud kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan menenteramkan. Bila ini dapat diwujudkan, setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam tim dan sebuah penerapannya manajemen memiliki subjek dan objek. Pendidikan merupakan usaha belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pendidikan, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan, mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan
pada suatu satuan pendidikan. Sehubungan dengan tuntunan ke arah profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, maka semakin dirasakan desakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi manajemen tenaga pendidikan dan pendidikan merupakan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan, masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, kompetensi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Yang kedua, yang B, konteks masyarakat multikultural. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat di Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik. Tolong Pak Nanang, apa intinya sebenarnya? Makalahnya ini intinya kemana nih? Pak Faisal dan Pak Nanang. Inti dari makalah ini, kami menyampaikan pendidikan ini melalui pendidikan agama yang disampaikan secara moderat. Karena di Sintang khususnya, di Sintang ini khususnya umat Islam ini hanya 37%. Kemudian yang lainnya ada yang Katolik, ada yang Protestan, kebanyakan suku asal yaitu suku Dayak. Oke. Maka ya cukup kami Pak. menyampaikan pendidikan. Oh iya. Makasih Bu Dokter. Ini kan kalau kita bahas mengenai saya baru-baru juga sudah menturnitin semua ini ya, punyanya Pak Muhajir dan Pak Masruri, Pak Faisal dan Pak Zakaria, Pak Nanang. Ini masih tinggi ya angka similarity-nya ya. Pak Muhajir itu 76%, Pak Faisal dan Pak Nanang itu 79%. Jadi sekarang ini yang paling rendah setelah revisi itu Pak Huda. Pak Huda 30 berapa kemarin Pak Huda? 34 ya. Itu similarity-nya ya. Yang pertama ini tentang manajemen Pak ya. Manajemen pendidikan itu kalau kita mau lihat dia sebagai sebuah bidang penelitian, bidang kajian penelitian, kita harus lihat dulu dia objek formalnya apa dan objek materialnya apa. Kalau kita lihat dia punya objek materialnya itu kan manusia. Dan objek formalnya itu adalah terkait dengan pengaturan dan atau keteraturan pengelolaan gitu ya. Nah, itu menjadi objek formilnya. Nah, kalau kita melihat apa yang diatur, yang diatur itu adalah sumber daya. Jadi sumber daya yang mana yang dimaksud dengan sumber daya dalam manajemen pendidikan?
Sumber daya itu ada dua secara garis besar. Ada namanya sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia. Nah, yang banyak itu adalah sumber daya bukan manusia. Semua sumber daya yang bukan manusia masuk di dalam kelompok itu. Itu salah satu cara mengklasifikasi yang paling bagus ya. Paling gampang membuat klasifikasi. Kalau saya tanya, di Sambas itu ada berapa suku? Ada berapa suku Pak Nanang di Sambas? Bapak di Sambas atau di Sintang? Di Sintang, Bu, kami. Oh, Sintang. Kalau di Sintang ada berapa suku Pak Nanang? Di Sintang ini ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Dayak. Oke, itu kan ada banyak suku sekali. Madura. Yang mayoritas apa Pak? Mayoritas Dayak, Bu. Nah, Dayak. Nah, kalau begitu kita bisa bilang klasifikasinya Ya. di Sintang itu ada dua suku saja. Suku Dayak dan bukan Dayak. Nah, itu cara klasifikasi. Sama dengan kalau kita klasifikasi resources namanya ya. Dalam manajemen pendidikan kita mengenal ada namanya resources. Resources inilah yang diatur. Nah, kalau kita bicara mengenai pendidikan moderasi, itu banyak sekali elemennya. Nah, elemennya itu lebih banyak sebenarnya ke aspek kurikulum. Kalau dalam aspek kelembagaan, aspek pengelolaan itu tidak terlalu bersentuhan secara langsung, meskipun ada juga, tapi tidak bersentuhan secara langsung. Karena pengelolaannya juga ada namanya pengelolaan pendidikan moderasi. Akan tetapi pengelolaannya itu lebih kepada aspek tadi kayak kurikulum, manajemen kurikulumnya, manajemen peserta didiknya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia kalau moderasi itu, kalau kita bicara mengenai moderasi, maka manajemen yang sangat terkait di situ, manajemen pendidikan terkait dengan manajemen komponen-komponen sekolah. Jadi sumber dayanya itu adalah misalnya di kurikulum. Bagaimana memanage kurikulum? Kalau dalam bahasa teorinya, kurikulum itu masuk di dalam sumber daya namanya metode. Kita lihat kalau teorinya misalnya dipakai teorinya George R. Terry. George Terry itu mengatakan untuk sumber daya itu ada dia kenal dengan teori the 6M. The 6M itu 6M. Kalau Payol 7, the 7M. Nah, kalau Terry dia bilang the 6M. Yang mana itu the 6M? The 6M itu yang pertama M-nya adalah man. Man itu apa, Pak? Manusia ya. Kemudian M kedua itu money. Uang. Wah, itu langsung tahu artinya kalau money ya. Pak Faisal ini cepat sekali. Harus itu. Nah, setelah money itu minute. Apa itu kalau minute, Pak? Waktu. Mengatur. Waktu. Oke. Kemudian ada lagi metode. Oke, material. Pengorganisasian. Ya, sarana prasarana. Ya, itu masuk di dalam sumber daya material. Kemudian ada istilah mesin. Mesin itu yang menggerakkan, ya, menggerakkan. Jadi biasanya sih rantai koordinasi, rantai bagaimana sih menggerakkan itu pengelolaan dalam organisasi. Nah itu ada the 6M, resources-nya itulah yang diatur. Nah sekarang kalau kita berbicara konteks penelitiannya adalah terkait dengan pendidikan moderasi, maka tidak semua resources itu akan kena dia. Resourcesnya lebih banyak ke metode, kemudian ke apa lagi? Kalau terkait uang kan kita tidak mengatakan moderasi. Ya, jadi tadi kalau misalnya kurikulum itu lebih banyak dia di situ, lebih banyak ke kurikulum moderasi. Dan kalau kita lihat, saya sebenarnya tadi maunya diarahkan saja ke bagaimana sih fenomena pendidikan moderasi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama dalam tataran implementasi yang ada di sana. Kemudian lihat kajiannya dari sudut, kalau mau ambil manajemen pendidikan, ya manajemen kurikulumnya. Manajemen kurikulum ya? Iya, manajemen kurikulum. Minggu depan kalau presentasi harus pakai PPT ya.
kayak kesannya kayak pidato gitu, pidato apa tadi itu? Pidato anggota DPR. Khutbah. Iya, pidato DPR itu kalau selain pandang apa itu dengar pendapat. Ini kayak kita ini di gedung Dewan, itu Pak Huda sampai menguap berapa kali tadi. Jadi apa ya? Nanti dengar pendapat kita ya. Ini kayak apa ya? Kayak laporan pertanggungjawaban itu rektor kayaknya ya. Ini pejabat kayak tadi yang ya presentasi ya. Jadi minggu depan tolong kan tinggal 2 kali pertemuan nih kita ya. Tinggal 2 kali pertemuan. Nanti kalau Prof Hamdan yang masuk setelah saya, entah dia gimana ya modelnya. Tapi kalau saya presentasi pakai PowerPoint ya. PowerPoint biar nanti presentasinya lebih akademik, poin-poin saja, jangan dibaca. Karena saya juga sudah baca sebenarnya ya. Jadi kayak kita belajar membaca begitu ya, dituntun membaca makalahnya Pak Nanang sama Pak Faisal gitu. Jadi nanti tolong presentasi yang baik ya. Kayak kemarin Bu Elia presentasi, Pak Huda presentasi, Pak Muhajir tadi tidak sambil membaca. Itu bagus kan, tidak sambil membaca. Cuman kurangnya karena tidak tampil PowerPoint-nya. Tidak tampil PowerPoint-nya ya. Nanti iya, harus lihatkan kesungguhan. Apalagi kan punya salah sama saya kan. Kalau orang punya salah itu harus menebus dosa. Iya. Siap. Untung-untung ini hari saya lagi baik hati ya. Jadi Alhamdulillah. Sebenarnya kalau lihat ini saya kan mengecewakan ya ini sebenarnya. Sudah terlambat tampil. Tidak tampilnya kayak orang dengar pendapat. Laporan anggota dewan. Ya, itu ya. Oke. Jadi itu manajemen ya. Sebenarnya kita sudah bahas minggu lalu. Saya sudah perlihatkan kawasan penelitian manajemen pendidikan. Ada banyak sekali bidang-bidang ilmu di bawah manajemen pendidikan. Karena tadi itu 2 tadi itu. Jadi dia punya, karena pengaturan. Semua hal yang sifatnya pengaturan, pengelolaan itu masuk di dalam wilayah manajemen pendidikan. Jadi kalau tujuannya, targetnya itu adalah untuk menjadi lebih teratur, lebih terkelola dengan baik, itu maka dia masuk di dalam manajemen pendidikan. Kalau manajemen pendidikan kemudian diletakkan di dalam konteks atau lokusnya di sekolah, maka akan ketemu dengan ada manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen SDM, sumber daya manusia, kemudian manajemen pengelolaan, manajemen apalagi humas, terusnya. Dia mencakup tadi itu the 6M tadi. Jadi yang dikelola itu adalah resources. Nah, Bapak, kalau mau meneliti tentang pendidikan moderasi, coba lihat dari resources mana yang mau dikelola supaya moderasi. Yang paling banyak saya kira yang mau dikelola itu adalah manusianya. Ya, cara berpikir manusianya. Nah, cara berpikir manusianya seperti apa? Itu tentu membutuhkan yang namanya desain pendidikan moderat. Bukan hanya dari segi kurikulum sebenarnya, tapi juga aspek-aspek lain, budaya sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. Ya, kajiannya panjang Pak kalau moderasi. Ya. Konsep tentang moderasi sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi ya dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad dengan berdampingan dengan masyarakat atau orang-orang yang non-Islam kan, bagaimana Nabiullah Muhammad itu bisa beramah tamah dengan orang-orang non-Islam, itu kan sebuah konsep. Bagaimana Nabi misalnya meminta orang-orang tawanan perang yang orang-orang jahiliyah itu, orang apa itu? Orang-orang Mekah itu ya waktu itu yang menyerang, kemudian jadi tawanan perang, kemudian jadi guru, itu sebenarnya sebuah konsep moderasi bahwa Nabi itu tidak melihat hal mempekerjakan orang sebagai guru, tapi melihat pada profesionalisme. Selama orang itu mempunyai kemampuan, kapasitas dalam membelajarkan, maka diminta untuk jadi guru. Itu kan satu sebenarnya pembelajaran buat kita untuk konsep moderasi. Ya.
Saya kira itu ya untuk hari ini. Ya, insya Allah kita, ya silakan Bu Dewi. Saya mau nanya terkait dengan kira-kira judul saya untuk dibuat disertasi gitu Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh. Gini, yang terjadi di lapangan sekarang kan atau masalah yang saya lihat kan sekarang gini, bahwa mahasiswa IAIN Bas itu terutama dalam pemahaman dia tentang bahasa Arab. Nah, mereka itu kan dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Okay. Itu dari SMK, kemudian ada dari pondok, kemudian ada dari SMA, MA. Nah, untuk pemahaman atau keilmuan bahasa Arab mereka itu kan sangat kurang. Okay. Nah, masalah saya sekarang kan metode apa yang ingin saya gunakan gitu Bu. Kira-kira itu kalau dibuat untuk disertasi menarik tidak ya? Ya, karena bisa jadi. Tergantung sih fenomenanya. Fenomena yang diambil itu misalnya apa bisa jadi pengembangan metode. Betul. Jadi Ibu mengembangkan metode untuk pembelajaran bahasa bagi orang-orang yang tidak punya latar belakang pendidikan bahasa gitu ya. Itu bisa. Karena sebenarnya kalau lihat karakteristik pendidikan bahasa itu, pembelajaran bahasa itu kan lebih banyak ke pembiasaan sebenarnya ya. Kalau bahasa lebih pada pembiasaan. Nah, bagaimana metodenya? Pakailah beberapa metode yang digunakan secara umum untuk pendidikan bahasa. Kemudian uji coba di situ, di konteksnya di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi ke sana. Boleh Bu, boleh pengembangan. Tapi pakai teorinya siapa gitu dalam hal pembelajaran bahasa. Berarti masuk dalam ini Bu, ranah pendidikan Islam Bu? Iya, bisa masuk. Masuk ya? Ini kan sebenarnya kan begini, Bapak ini kan prodinya dirasa Islamia, konsentrasinya pendidikan dan keguruan. Iya. Semua bidang kajian pendidikan dan keguruan itu bisa Bapak Ibu kembangkan. Kemudian kalau misalnya harus ada namanya disiplin pendidikan Islam, nah Bapak bisa kan membuatnya dalam perspektif Islam. Metodologinya ini dalam perspektif itu seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran, dalam pengembangan metode, dalam konsep Islam kan kita juga mengenal ada beberapa metode yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabat tabi-tabiin, memberikan contoh bagaimana mengantarkan materi pembelajaran. Ya, misalnya metode kisah, metode apa lagi sih? Ada banyak ya. Kalau bahasa ada banyak. Saya pernah ada membimbing mahasiswa itu banyak sekali kok metode-metode yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab ya, yang belajar dari sejarah Islam. Bisa Bu. Jadi nanti pengembangan namanya. Tapi Ibu mengambil dulu yang sudah dikembangkan orang dan lihat apa kelemahannya yang lama. Kemudian ambil yang barunya, menambahkan bagian-bagian yang baru untuk konteks disambas. Itulah temuannya Ibu. Dan Ibu bisa mengatakan ini namanya model Dewi atau Dewi model. Dewi method. Kasih namanya Ibu di situ. Bilang this is my model. Nah, gitu. Karena Ibu yang kembangkan. Ibu Elia ketawa terus. Mau juga mungkin modelnya Bu Elia gitu ya. Kayak Pak Muhajir kan kalau mau pengembangan kemarin boleh Pak Mu. Boleh. Sebenarnya begini, disertasi yang baik itu adalah disertasi yang diterima. Betul. Makanya tanya dulu Bu. Biar saya bilang boleh juga kalau nanti mengajukan usul judul ternyata ditolak ya kan tidak bagus. Nah sekarang usahakan gimana caranya bisa diterima. Itu harus mempunyai argumentasi yang bagus.
argumentasinya itu harus didasari pada teori, urgensi, dan kebaruan. Bagaimana sesuatu yang kelihatannya usang, Anda kemas menjadi sesuatu yang baru. Itu kan tergantung argumentasi. Tanya nih sama Pak Faisal sama Pak Nanang, boleh tanya tuh caranya gimana membuat argumentasi. Kan anggota dewan tuh bagus ya. Pak Faisal ya, anggota dewan ya Pak Faisal ya. Nah, jangan malu bro. Ya, gitu ya. Jadi sekarang pelajari apa yang mau jangan telat loh ya. Jadi mulai sekarang sudah harus berpikir tentang apa yang menjadi gagasan yang mau yang dilahirkan selama proses. Karena tidak terasa waktu itu. Ini sudah semester 1 ya? Semester 1 ya sekarang? Ya, Bu. Siap. Insya Allah 1, Bu. Baru tahun depan Januari sudah 2. Amin ya Allah. Iya. Tidak ada istilah tinggal semester ya. Jadi pasti kalian di Februari nanti masuk di semester 2. Karena tidak ada orang tinggal semester. Oke, jadi sudah harus ada di kepalanya ya gagasan. Sebenarnya ini diskusi kita untuk kawasan bidang penelitian ini arahnya ke situ untuk bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menemukan masalah. Cuman kan sifatnya normatif semua, tidak ada yang bisa kita dosen itu sangat bergantung pada mahasiswa sebenarnya. Apa yang ditanyakan, kalau lebih menantang, kita juga memberikan sesuatu yang lebih baru. Tapi kalau lempeng-lempeng saja, kita juga ya lempeng-lempeng juga gitu. Ya. Oke ya. Jadi saya mau itu ada gagasan-gagasan, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang kira-kira menarik. Nanti baru saya bisa masukkan apa bagusnya di situ. Gitu ya. Ya, Bro. Bu Dewi itu bisa sebenarnya argumentasinya begini. Itu kan pelajaran bahasa Arab. Saya kebetulan orang tua saya itu kan fanatik madrasah. Bapak saya itu kiai. Jadi SD itu di MI, belajar bahasa Arab, Bu. SMP-nya MTS, belajar bahasa Arab. Madrasah Aliyah itu saya belajar bahasa Arab. Di perguruan tinggi saya masuk IAIN, itu belajar bahasa Arab. Pertanyaannya Ibu tanya ke saya bisa enggak, bagus enggak bahasa Arab saya? Jawabannya tidak. Coba itu, berapa tahun saya belajar bahasa Arab, Bu? 12 tambah 4 itu 16 tahun saya belajar bahasa Arab. Kok enggak bisa-bisa? Padahal saya selalu ranking. Bahasa Arab saya itu tidak pernah 8, 9 rata-rata. Nilai bahasa Arab saya, Pak. Mulai di Sanawiyah, itu saya dapat 9. Karena ranking 1 terus. Di MA, ranking 1 terus. Bahkan pernah sekali rapor saya itu nilainya 10 bahasa Arab. Ketika di perguruan tinggi S1, enggak pernah nilai saya 3 bahasa Arab, selalu 4. Tapi pertanyaannya, saya bisa enggak bahasa Arab? Cukup jawab soal mungkin Bu, hanya untuk jawab soal, bukan untuk speaking. Iya, jawab soal. Karena enggak ada lippingnya dalam bahasa gitu. Saya dapat bahasa Inggris dari mana? Dari kursus. Dapat bahasa Arab dari mana? Ya dari dengar orang bahasa Arab. Malah sekarang saya mau ambil privat lagi bahasa Arab. Itu kan pertanyaannya, Bu. Kira-kira metode apa yang bisa membuat orang bagus berbahasa? Ini juga nih Pak Hudan, bahasa Inggris. Itu guru-guru bahasa itu apa sih yang dikerja? Oh, anak-anaknya enggak bisa pintar berbahasa. Makanya ini bikin greget ini Mas Menteri ini. Makanya Mas Menteri bilang, udah dihapus saja itu pelajaran bahasa. Nggak ada guna-gunanya. Orang juga pergi ke kursus. Karena fokusnya di ketulisan mungkin. Enggak,
caranya memang karena karakteristik pendidikan bahasa itu harus dipraktekkan. Dia keterampilan berbahasa. Sebenarnya kalau misalnya siswanya Bu ya, mahasiswanya dikasih tantangan, kamu ke Singapura atau ke apa itu, ke negara yang tidak ada bahasa Indonesia sama sekali, diterjunkan di situ. Kamu tinggal pokoknya di situ dan tidak boleh ada yang bantu dia dalam bahasa, pasti dia pintar bahasa Inggris. Dipaksa Bu ya, terpaksa. Iya, paksa dia. Kan gitu ya. Sama bahasa Arab. Saya kalau ke Mekah ya bisalah sedikit-sedikit karena kan saya selalu dapat 9, dapat 10 bahasa Arab saya. Tapi kalau disuruh bercakap lama sama orang Arab enggak. Tapi kalau untuk belanja apa segala macam bicara bahasa Arab yang sederhana ya bisa lah. Iya, pembiasaan lingkungan juga bahasa itu Bu. Iya, Lingkungan makanya pengaruh. bagaimana caranya menciptakan lingkungan itu di sekolah. Iya. Nah itu yang sebenarnya idenya Pak Menteri itu. Bahasa itu bukan sebuah mapel, tapi pembiasaan di sekolah. Sama agama. Agama, tapi baru dikemukakan sudah ribut semua kan orang-orang. Pendidikan bilang, katanya pendidikan agama mau dihapus. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Jangan sampai orang dapat 9 PAI-nya, tapi sholat saja tidak pernah. Gitu loh. Ya ini Bu, sampai sekarang masih ada yang percaya pendidikan agama itu dihapus Bu? Enggak mungkin lah. Itu bikin Bukan. heboh itu. Bukan, iya. Maksudnya masyarakat itu masih ada yang percaya sampai sekarang bahwa pendidikan agama Islam itu dihapus. Iya. Jadi, waktu itu saya pernah klarifikasi tentang itu. Iya, karena ada pidatonya Pak Menteri terkait tadi itu bahasa. Diganti. Iya. Diganti. Pendidikan agama Islam itu diganti saja dengan pembiasaan beragama di sekolah. Mending katanya itu anak-anak dibiasakan saja dia beragama, sholat langsung, puasa Senin Kamis, ketika waktu sholat langsung sholat, kesehariannya semua diisi dengan agama. Ya agama Kristen juga begitu, agama agama Buddha juga seperti itu, agama Islam juga begitu. Tapi heboh jadinya kan, karena dibilang pendidikan agama Islam mau dihapus. Padahal maksudnya tadi kayak gitu, itu pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, mending langsung prakteknya. Bikin misalnya hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat wajib berbahasa Arab. Paksa dia. Guru-guru juga begitu. Gurunya dan paksa bisa juga berarti Bu. Gurunya Bu. Iya, gurunya juga. Iya. Bisa enggak itu? Metode